2010-an. Walaupun teman-teman baru menggunakannya akhir-akhir ini ya, online shopping itu kan kalau di Indonesia baru e-commerce itu baru masuk mulai tahun 2011 ya, 2011, 2012, kemudian pesat sebelum adanya pandemi itu sudah mulai naik ya. Pas pandemi itu penggunanya cukup lumayan banyak ya perkembangannya. Kemudian di tahun 98 kita ada PayPal, kemudian di tahun 99 Alibaba muncul. Ya, jadi market pertama Alibaba ini muncul di tahun 99, di akhir tahun 1900-an. Mulai masuk ke tahun 2000 sebenarnya perkembangannya mulai banyak ya, nggak hanya ini. Setelah tahun 2015 ini banyak sekali. Ya, perkembangan di financial services ini banyak sekali. Contohnya apa? Ya ini kembangan dari Samsung Pay, kemudian pihak swasta banyak yang membuat ya. Kalau di Indonesia ya mungkin ada GoPay, ada OVO, Dana, ya kemudian banyak sekali yang muncul setelah itu. Ya, sehingga kita bisa katakan bahwa financial services ini evolusinya akan selalu berkembang. Karena kalau kita lihat dari mulai cut off-nya di 1800-an sampai ke 2000 banyak sekali produk yang ditemukan terkait dengan financial services. Ya mungkin teman-teman yang sudah mulai berwirausaha gitu ya di bidang financial services pasti sudah paham sekali dengan adanya perkembangan ini. Ya, ini pasti mungkin ada 1-2 di antara teman-teman yang juga mungkin mulai berjualan di e-commerce ya, atau mungkin sudah bermain di reksadana atau di obligasi dan lain-lain. Pasti familiar sekali dengan perkembangan dari financial services seperti ini. Atau bahkan teman-teman hanya menggunakan di yang sudah perkembangan di tahun 2000. Ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman bisa lihat bahwa cukup pesat gitu ya perkembangannya. Banyak sekali penemuan-penemuan ya. Orang-orang finance ini menemukan banyak sekali rumus gitu ya tentang financial services yang kita gunakan sampai dengan sekarang ini. Kemudian kalau kita lihat di dunia perbankan, ya, 2 dekade terakhir inovasi teknologi finansial itu hanya bergerak di sisi perbankannya aja. Di dalam perbankannya, bagaimana membuat proses bisnis di dalam dunia perbankan agar nasabahnya bisa membeli produk A, B, C, D gitu ya. Bank driven-nya ini banyak sekali. Ya, produk yang dihasilkan ini banyak sekali. Itu fokus 20 tahun terakhir. Tapi mulai sekarang di tahun 2010 ya cut off-nya, 2011, 2012 sampai dengan 2022 sekarang, perbankan itu lebih fokus ke customer driven. Makanya anak-anak UI UX ini tuh banyak sekali dicari. Kenapa? Karena mereka bisa melihat bagaimana sih sisi nasabah itu, bagaimana sisi customer itu, produk apa yang mereka inginkan. Ya. Produk perbankan itu kan banyak sekali ya, tabungan yang sering teman-teman gunakan mungkin atau yang sudah digunakan gitu ya, tabungan, kemudian transfer ya, atau perpindahan nominal uang dari tabungan satu ke tabungan yang lain gitu ya. Kemudian ada produk obligasi, ada produk reksadana, ada produk KPR. Ya, cicilan dan lain-lain sebagainya, kredit, itu kan salah satu produk dari perbankan. Nah, anak-anak UI UX ini bisa melihat kira-kira produk apa sih yang diminati oleh customer perbankan itu, tabungan seperti apa sih yang memudahkan transaksi customernya. Makanya sekarang berkembang nih, fokus dari perbankan sudah tidak ke bank driven lagi, ya. Produknya ya paling itu aja. Mungkin nanti perkembangannya pelan, gitu ya, untuk produknya. Karena sepertinya produk perbankan itu sudah terlalu banyak, ya. Jadi bahkan bisa dipecah-pecah menjadi suatu financial service yang lainnya, ya.
Mungkin proses pembayaran kalau dulu harus lewat perbankan, sekarang sudah bisa menggunakan mobile apps dan lain sebagainya. Jadi sudah mulai berganti. Kemana? Ke customer driven. Apa yang dibutuhkan customer sih gitu ya. Tidak hanya menabung saja, tapi bagaimana customer ini berinvestasi, ya, yang sudah kita bahas di minggu lalu. Bagaimana customer bisa menabung sambil berinvestasi. Makanya banyak muncul customer driven itu ada, sekarang kita sebut cryptocurrency atau blockchain gitu ya. Kemudian ada muncul startup, ya. Kalau kita sekarang misalnya teman-teman punya kelebihan dana gitu ya, kemudian masuk berkunjung ke perbankannya ya, kemudian tanya kira-kira saya dengan uang segini bisa berinvestasi apa. Nanti manajer keuangan di dalam perbankannya itu akan mengarahkan, oh bisa investasi kemana gitu ya, ke reksadana kah, ke obligasi kah, atau mungkin masuk berinvestasi ke dalam startup yang mulai muncul, ya tentu saja yang legal. Ya pasti kalau di dunia perbankan itu semua yang masuk sudah ada payung hukumnya, ya lebih aman walaupun risikonya kecil, keuntungannya juga nanti kecil gitu ya, tapi yang pasti sudah aman ya. Kemudian yang berkembang lagi adalah pembayarannya, cara pembayaran. Nah, di dunia perbankan ini cara pembayarannya sudah mulai berubah. Kalau dulu transaksi pembayaran itu harus cash, harus bank transfer. Kita datang ke bank, ngisi slip gitu ya, kemudian antri, kemudian kita baru bisa mentransfer uang kita ke rekening lain. Dulu hanya antar rekening gitu ya, sekarang sudah bisa ke lain rekening atau lain perbankan, atau bahkan ke yang bukan perbankan pun kita bisa transfer gitu ya. Kemudian ada transaksi non perbankan. Nah sekarang sudah berkembang ke cashless. Sekarang dunianya adalah cashless society. Jadi kalau dulu di dalam dompet nggak ada uang itu deg-degan. Kalau sekarang enggak gitu ya. Sudah ada yang namanya cashless society. Di mana cashless society ini punya drivennya adalah credit card, kemudian ada debit card, ada e-money. Nah mungkin teman-teman dari ketiga ini sudah pernah menggunakan ya, minimal debit card ya sudah pernah menggunakan, atau e-money ya. Banyak sekali kalau yang anak-anak Jakarta gitu ya, kalau mau naik KRL atau naik bus itu harus pakai e-money ya, pasti punya gitu ya kalau anak-anak di Jakarta gitu. Ya minimal teman-teman sudah tahu bagaimana menggunakan debit card, karena ini adalah salah satu bentuk cashless society ya, di mana teman-teman pasti akan menggunakannya, kedepannya pun juga akan menggunakan ya. Kemudian dari turunan payment transaction tadi sebenarnya ada beberapa aturan yang harus dipenuhi. Kalau ada perkembangan tentang financial services, ini harus memenuhi ke 5 dasar dari proses transaksi pembayaran. Yang pertama adalah easy to use, kemudian all inclusive, kemudian all method, all integrated, dan efisien. Ya, kalau semuanya terpenuhi, kita sebagai pengguna pun merasa nyaman. Ya, kita sebagai pengguna pun merasa mudah, lebih mudah daripada menggunakan transaksi tradisional. Ya, mungkin 10 tahun lagi di pasar-pasar tradisional sudah ada mesin EDC ya, mungkin bisa jadi gitu ya. Walaupun tidak cepat ya kalau perkembangan di pasar tradisional itu ya. Nah, kita bisa lihat bahwa di warung-warung sekarang aja sudah ada mesin EDC-nya. Jadi itu adalah salah satu perkembangan dari financial services yang paling dekat dengan kita. Ya, bahwa semuanya harus memenuhi kriteria ini, 5 ini. Oke, nah apa saja kita bisa lihat. Kalau yang membahas tentang easy to use, secure, convenience gitu ya, kemudahan penggunaan, keamanan, kenyamanan itu harus terpenuhi dulu. Ya, kalau kita sebut easy to use, berarti barangnya atau produknya ini sangat tergantung pada
pengalaman pengguna yang menjadi target pasarnya. Bahwa produk-produk baru yang sedang dimunculkan ini ternyata dari user experience. Mereka maunya apa, needs-nya apa, gitu ya. Nah, kita bisa lihat secure or security. Kalau kita sudah tahu target pasar kita apa, yang pertama kali kita dalami sebagai seseorang yang bekerja di dunia financial services atau analis, gitu ya, teman-teman bisa lihat dari beberapa sudut pandang di sini. Yang pertama dibutuhkan setelah kita tahu target pasar kita adalah keamanannya. Bagaimana produk ini bisa aman digunakan? Bagaimana sistemnya bisa aman? Servernya harus di mana sih, gitu ya, biar aman. Kalau yang terkait dengan internet dan lain sebagainya. Kemudian peraturannya seperti apa? Regulasinya seperti apa? Kemarin ada yang tanya tentang regulasi. Nah, mungkin di minggu depan ya kita akan membahas tentang beberapa regulasi yang terkait dengan financial services. Kemudian keamanan, kenyamanan ya, kenyamanan, convenience. Ini sangat erat kaitannya dengan kemudahan pengguna, yang pertama tadi. Kemudian pengalaman pengguna yang mudah akan menciptakan kenyamanan. Kalau produknya mudah digunakan, maka orang akan nyaman. Kita lihat gambar di sebelah kanan, dulu BCA itu antrinya padat sekali, ya sampai di luar-luar kadang ya. Untuk menjalankan satu transaksi aja mungkin antrinya bisa 100 orang. Ya, dulu-duluan. Dan sekarang kita bisa lihat menciptakan mobile apps yang memudahkan penggunanya. Ya, bahwa produk yang ada di dalam mobile apps itu sama dengan yang ada di layanan tradisionalnya, gitu ya. Jadi ini perubahan-perubahan seperti ini harus kita ukur. Apakah easy to use, gitu ya. M-banking ini easy to use atau enggak? M-banking ini secure atau enggak? M-banking ini convenience enggak bagi penggunanya? Kalau 3 ini sudah memenuhi, berarti dia sudah memenuhi satu basic principle dari transaction payment. Ya, ini hadir ketika adanya experience dari user. Nasabahnya ditanyai, kira-kira kalau antri seperti ini nyaman atau tidak? Kira-kira kalau antri seperti ini lebih mudah atau tidak? Mereka harus banyak meluangkan waktu, gitu ya. Kemudian berdesak-desakan itu tentunya pasti tidak nyaman. Ya, kemudian kalau membawa uang banyak untuk satu kali transaksi itu kan was-was, gitu ya, tidak secure, ya, lebih ke insecure, gitu ya. Jadi bisa diubah ke dalam bentuk yang lebih nyaman seperti contoh ya. Nah, kemudian all inclusive and all method. Ya, all inclusive ini artinya adalah bagaimana sih cara pembayaran ini, perubahan pembayaran ini dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Ya. Kita tahu bahwa transaksi yang all inclusive ini hanyalah transaksi cash. Tapi kalau nanti kita sudah masuk, Indonesia sudah masuk ke cashless society, produk apa saja yang bisa kita munculkan? Nah, mungkin dari teman-teman punya ide-ide baru. Oh, ternyata seperti ini, ide saya bisa dikembangkan seperti ini, gitu ya. Bisa menjangkau seluruh daerah atau seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Bisa jadi ide itu dari teman-teman yang ada di sini. Ya. Nah, kemudian agar pembayaran non-tunai ini memenuhi semua persyaratan inklusif, artinya bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, maka harus melibatkan seluruh metode yang ada. Tunai dan non-tunai. Gitu ya. Jadi semua metode harus ada. Di Indonesia itu mungkin sekarang masih berkembang ya, karena masih banyak finansial teknologi yang bermunculan. Kita masih memilih mana sih ya, sebagai user kita masih mencoba memilih mana yang paling mudah, yang paling enak digunakan, yang paling aman digunakan, ya, minim data bocor gitu ya. Karena itu sebagai salah satu indikator pengguna
untuk menikmati layanan yang diberikan, khususnya pada jasa keuangan, ya. Kemudian all integrated. Sebagai pengguna mungkin kita tidak begitu merasakan ya kalau all integrated karena kita sudah menggunakan, ya. Mungkin teman-teman yang lahir di tahun 2000-an jarang ya menikmati kalau kita belanja di warung kembaliannya itu permen gitu ya. Nah, kalau sekarang teman-teman mungkin kalau ke Alfamart sudah pakai ATM ya, nggak ada kembalian permen lagi. Nah, kalau sudah menggunakan ATM seperti ini atau barcode atau QRIS, semuanya sudah terintegrasi ya. Pembayaran sudah masuk langsung ke instansinya, jadi antar instansi, antar company yang menerbitkan QRIS-nya atau yang menerbitkan ATM-nya, ya, ATM-nya itu sudah langsung masuk ke rekening dari yang punya counter atau yang punya warung, ya. Jadi semuanya harus terintegrasi. Ya. Kita hanya bisa berharap bahwa kedepannya pembayaran non tunai dapat dipertanggungjawabkan secara real time. Jadi tidak ada jeda waktunya, ya. Kalau sekarang kan kita, kalau teman-teman pernah transfer ke rekening lain di luar negeri, itu masih ada proses clearing, ya. Bahwa nantinya kita berharap proses clearing itu yang memakan waktu cukup banyak, ya, 1 kali 24 jam itu bisa dihilangkan seiring berjalannya waktu dan perkembangan dari teknologinya. Dari seluruh metode pembayaran yang diizinkan diharapkan dapat terintegrasi dengan sistem penerimaan negara atau daerah. Ya, langsung tercatat berapa banyak orang yang bertransaksi per detik ini gitu ya. Nah, sekarang yang punya datanya itu hanya perbankan yang bersangkutan. Pemerintah itu belum punya datanya. Data-data keuangan seperti ini yang berkaitan dengan financial services itu belum ada di pemerintahan. Ya, makanya kalau ada suatu kasus itu pemerintah tidak bisa langsung menangani, melainkan harus mengkoordinasikan dengan perbankan yang bersangkutan, diolah datanya dulu, dianalisis apakah benar terjadi mungkin tindak kecurangan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi prosesnya lama. Kalau nanti sudah terintegrasi kan kita harapannya lebih cepat ketika ada suatu kasus misalnya teman-teman uang di dalam ATM-nya hilang gitu kan, itu langsung bisa ditindaklanjuti oleh aparatur yang bersangkutan ya. Kemudian dengan sistem pembayaran terintegrasi, transaksi secara otomatis dimasukkan ke dalam perangkat lunak yang nantinya akan dicatat ke buku besar oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian sistem pembayaran terintegrasi mempercepat arus kas. Jadi kalau kita bisa bayangkan bahwa kalau sudah ada sistem keuangan atau layanan pembayaran yang terintegrasi dari mulai pengguna sampai dengan pemerintahan pusat, itu kita akan mempercepat perputaran uang atau arus kas di dalam suatu negara. Semakin cepat perputaran uang di suatu negara, negara itu akan lebih maju gitu ya, karena uang yang beredar di dalamnya itu berputar sangat cepat. Tidak ada yang menyembunyikan gitu ya, menyembunyikan uangnya. Karena kalau PDRB dihitung itu berdasarkan perputaran arus kas di suatu negara. Ya, semakin cepat semakin bagus. Nanti mungkin UKM-nya ya, standar uang di suatu daerah bisa cepat berkembang ya, karena banyak sekali efeknya. Kemudian efisien, bahwa financial service yang dibuat harus seefisien mungkin dan membentuk atau terintegrasi tadi ya seluruh rantaian nilai. Jadi semuanya harus efisien. Efisien itu bisa digunakan semua kalangan, kemudian bisa terintegrasi, kemudian datanya bisa diakses secara real time. Ya. Bahwa di sini nanti ada pembayar ini dari penyedia layanan, kemudian penerima pembayaran ini dari mungkin perbankan atau non perbankan, ini bisa berkolaborasi dengan
lebih cepat gitu ya, sehingga semua prosesnya efisien ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa semakin banyaknya peredaran uang yang terjadi pada detik ini ya, itu membuat lembaga keuangan akan semakin efisien dengan perkembangan teknologi digital. Nah, proses digitalisasi ini nanti memerlukan yang namanya big data dan AI. Nah, mungkin salah satu teman-teman nanti bekerja nih di dunia yang bergerak di bidang big data dan AI. Ya, atau bahkan nanti menciptakan financial services lainnya yang bisa membantu masyarakat luas. Ya, di mana ini nanti akan mengadopsi metode baru yang berkaitan dengan seluler. Ya, atau bahkan mungkin nanti sudah tidak pakai seluler lagi gitu ya, ada alatnya tersendiri untuk pembayaran gitu ya. Kalau teman-teman tahu ada token itu ya, kalau dari perbankan itu kan bukan dari seluler gitu, tapi bisa membantu kita untuk melakukan pembayaran. Mungkin nanti teman-teman ini idenya akan ada penciptaan alat baru yang mempermudah pembayaran, kemudian memenuhi tadi 5 prinsip tadi gitu ya, efisien, easy to use, secure, kemudian convenience, kemudian all inclusive, all method ya. Jadi semuanya harus memenuhi standar atau prinsip 5 dasar tadi ya. Oke, kita masuk ke case study-nya. Kalau kita lihat, ini saya jelaskan satu ya, berarti ya. Untuk case study-nya kita bisa lihat di sini QRIS. QRIS ini adalah singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard. Jadi punya siapa? Indonesia. Ya, QRIS itu punya Indonesia. Bentuknya itu barcode gitu ya. Apakah QRIS memenuhi 5 prinsip tadi? Kita bisa lihat di sini. QRIS kalau untuk easy to use, secure dan convenient, QRIS dirasa easy to use jika digunakan untuk masyarakat perkotaan yang memiliki mobilitas tinggi. Tetapi untuk masyarakat yang menengah gitu ya, atau di perdesaan harus memiliki akun finansial teknologi terlebih dahulu dan juga adanya koneksi internet. Untuk sekuritas, kalau QRIS, kita berbicara QRIS ini sudah memiliki payung hukum yang jelas. Nah, regulasinya sudah jelas di sini, jadi aman, bisa dipastikan aman. Dari sisi convenience, rata-rata QRIS memerlukan 6 bisnis proses. Ya, dalam satu transaksi QRIS itu kita sebagai pengguna QRIS itu sebenarnya sedang menjalankan 6 bisnis proses yang kita tidak tahu gitu ya di dalamnya, karena kita hanya tahu scan aja kemudian sudah terbayar. Nah, itu nyaman sekali, kita bisa memangkas 6 bisnis proses itu ya. Jadi ini sudah bisa dikatakan nyaman ya. Kemudian apakah all inclusive? QRIS belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat baik di pelosok maupun di perkotaan ya. Hanya masyarakat yang punya akun finansial teknologi yang bisa menggunakannya dan harus menggunakan smartphone. Nanti mungkin tercipta nih adanya ide-ide kalau kita nggak punya smartphone atau lupa smartphone-nya ketinggalan, bagaimana kita bisa melakukan pembayaran? Harusnya itu sudah bisa kita kembangkan lagi ya. Jadi nanti teman-teman mungkin menciptakan, kalau di kita mau makan di warung gitu ya, di kafe gitu ya, kita lupa bawa handphone, kita lupa bawa dompet, apa yang harus kita lakukan untuk bisa membayarnya? Mungkin dengan memasukkan suatu kode ya, atau hanya nomor telepon dan PIN saja itu bisa langsung terbayarkan, atau seperti apa nanti ya, itu akan berkembang seiring dengan perkembangan waktu. Nah, mungkin dari teman-teman di sini punya ide yang seperti itu ya. Kemudian QRIS belum menerima semua metode pembayaran, tidak bisa menjangkau all method, hanya bisa menggunakan internet banking, ATM, dan mesin EDC atau e-wallet. Ya, jadi belum bisa menjangkau semua metode. Kemudian all integrated. Ya, pada umumnya kalau kita sudah menggunakan QRIS, kita bisa bayangkan bahwa semuanya sudah terintegrasi dengan cukup baik. Ya, kalau di Indonesia kita tinggal scan, kita langsung bayar. Kalau internetnya cepat ya prosesnya akan cepat. Kalau internetnya lambat, prosesnya akan
lebih lambat. Begitupun untuk credit card atau debit card. Kalau mesin EDC-nya, WiFi-nya bagus gitu ya, mesin EDC-nya, WiFi-nya bagus ya akan cepat. Tapi kalau WiFi-nya lambat ya akan lambat juga prosesnya. Ya, tapi semuanya sudah terintegrasi dengan baik. Kemudian more efisien. Ya, kalau kita bandingkan dengan kalau kita membayar di loket, kemudian pembayarannya harus tunai, kita menunggu uang kembaliannya dan lain sebagainya, QRIS cukup efisien gitu ya. Kita tidak memerlukan banyak waktu untuk melakukan pembayaran, ya. Jadi bisa memangkas antrian, gitu ya. Jadi lebih cepat karena kasirnya juga tidak memikirkan uang kembalian, kita juga langsung bisa membayar on time gitu ya. Langsung di situ kita bisa bayar, ya. Nggak takut uangnya kurang. Kemudian yang terakhir ini ada financial system environment. Kita bisa lihat bahwa ternyata perkembangan suatu bisnis gitu ya, dari environment-nya, ini kita bisa lihat prototipe di sini bahwa kegunaan prototipe ini adalah membantu arus proses bisnis agar berjalan tepat waktu. Ternyata dalam menciptakan satu financial system, ya kita menciptakan lingkungan dari financial systemnya, akademika, ya, Civitas Akademia ini perlu sekali. Langkah pertama ada di sini, ya. Jadi teman-teman yang mahasiswa, saya nggak bisa apa-apa, nggak boleh seperti itu ya. Kalian di sini, kalian bisa meneliti. Penelitian mahasiswa itu macam-macam sekali, ya. Bahkan ide-idenya itu macam-macam sekali. Bahkan ini intermezzo saja. Kemarin saya menguji sidang mahasiswa yang mengklaster bagaimana pemilihan teman, ya. Bagaimana mahasiswa ini memilih teman, gitu ya. Ini intermezzo saja. Jadi banyak sekali ide-ide mahasiswa yang mungkin di luar dari ide dari dosennya, gitu ya. Itu suatu yang bagus sekali. Jadi nanti kalau teman-teman punya ide, silakan komunikasikan ke dosen yang teman-teman nyaman ngobrol samanya, ya. Agar bisa apa? Dieksekusi. Ya. Ide saja itu sangat membantu dosen, gitu ya. Nanti dosen yang mengarahkan, oh seharusnya seperti ini, oh nanti kuesionernya seperti ini, oh penelitiannya nanti di sini, respondennya ini dan lain sebagainya. Yang mungkin teman-teman belum punya gambaran tentang itu, ya. Jadi satu ide saja nanti perkembangannya bisa banyak sekali. Dari analisis-analisis yang dilakukan oleh akademia ini nanti akan berkembang, ya. Mungkin penelitian kita akan dibeli atau kerjasama dengan pihak perbankan lainnya atau yang punya financial system, gitu ya, yang ingin mengembangkan financial sistemnya atau mengembangkan lingkungan dari produk-produknya. Ya, dari sini kita bisa lihat nantinya akan ada quantitative research, ya, R&D, bagian dari financial systemnya, gitu ya. Jadi instansinya, quantitative research dan application developer, ya, R&D-nya, mereka membuat prototipe, kemudian menganalisis hasil prototipenya, kemudian nanti akan banyak investment dari mulai perbankan atau money management firm yang masuk kalau produknya bagus, kemudian R&D akan menciptakan suatu sekuritas analisis, ya, atau sekuritas trade-nya, kemudian terbentuklah suatu financial system environment yang baru. Nah, kalau sekarang sedang maraknya finansial teknologi, ya lingkungan dari finansial teknologinya itu prosesnya seperti ini ternyata dulunya. Kalau sekarang sudah tercipta, ya kita tinggal menikmati, ya. Kalau dulu adanya analisis-analisis yang dilakukan oleh pihak akademia tentang mungkin keluhan dari nasabah dan lain sebagainya, kemudian terciptalah M-Banking, ya, dari R&D-nya menciptakan suatu M-Banking, kemudian dianalisis, kemudian banyak investment yang muncul, kemudian sekuritasnya akan terus ditambah agar datanya tidak bocor, ya. Kemudian nanti ada yang namanya saingannya, gitu ya, perkembangan dari finansial teknologinya dan lain sebagainya, ya. Nah, selanjutnya ini hanya case-case tadi, nanti silakan teman-teman baca lebih jauh, karena di sini nanti ada salah satu contoh yang akan masuk ke UTS, gitu ya. Saya kasih bocoran di dalam PPT ini ada salah satu case tadi yang masuk di dalam UTS. Jadi nanti ini silakan
baca gitu ya, ini hanya case study yang mungkin teman-teman sudah tahu gitu ya beritanya gitu ya, tapi saya cantumkan di sini agar teman-teman bisa belajarnya lebih nyaman ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oh, saya mau tanya. Oke, ya Rizky boleh. Mau tanya kenapa cryptocurrency itu sangat susah dilegalkan. Padahal kalau untuk pembelian keuangannya, pembelian currency kayak misalnya kalau layaknya seperti saham gitu ya, itu sudah legal gitu. Cuma kalau dipakai untuk benar-benar menjadi mata uang di suatu negara itu susah banget. Itu kenapa ya? Oke. Kenapa kripto susah sekali dilegalkan khususnya di Indonesia? Ya, khususnya di Indonesia. Kalau saya di negara lain kurang tahu ya. Kalau di Indonesia berdasarkan seminar saya yang terakhir gitu ya, yang saya ikuti, kenapa kripto itu susah sekali kita legalkan? Karena kalau kita lihat ya, mungkin kiblatnya di Eropa, itu banyak sekali terjadi kasus penyalahgunaan terkait dengan kripto. Kripto itu kan ada suatu kode yang digunakan untuk mengaksesnya, ya, karena dia basicnya adalah blockchain. Nah, banyak sekali hacker mungkin ya, hacker yang bisa menembus itu. Security-nya belum terlalu aman kalau digunakan di Indonesia, ya, mengingat banyaknya sekali masyarakatnya, kemudian belum adanya sosialisasi yang kita lakukan terkait dengan itu, gitu ya. Kemudian pihak finansial, terutama di government-nya, ya, di pemerintahan kita itu belum banyak mengetahui tentang cryptocurrency. Alurnya seperti apa sih? Ya, alurnya seperti apa? Kemudian efeknya jangka panjangnya seperti apa? Perkembangan uangnya, inflasinya nanti efeknya kemana? Itu belum dipelajari di Indonesia. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang terjadi ya, khususnya untuk kripto di dunia internasional itu banyak sekali penipuan atau bahkan hacker, ya. Makanya itu susah sekali dilakukan atau belum bisa dilegalkan di Indonesia, karena untuk membuat satu regulasi tentang produk keuangan itu prosesnya sangat panjang, ya. Tadi harus ada penelitiannya. Penelitian dimulai dari mana? Ya ini nanti mahasiswa-mahasiswa dari kampus-kampus, ya, dosen-dosennya juga ikut meneliti dan lain sebagainya. Apakah siap? Ya, masyarakatnya siap nggak tentang adanya uang kripto? Ya, itu harus diteliti dulu, gitu ya. Jadi itu harus diteliti dulu kesiapan, readiness dari masyarakatnya terkait dengan kripto. Kalau sekarang belum ada tuh, ya. Riset mengenai kesiapan masyarakat Indonesia tentang masuknya cryptocurrency. Yang sudah ada sekarang neobank, ya. Kalau neobank sudah ada penelitiannya, tapi kalau kripto belum ada penelitiannya, ya, sejauh ini. Gitu ya, Rizky ya. Oke, Bu. Kayaknya Rizky ini senang sekali gitu ya tentang keuangan ya. Nanti bisa ikut andil dari penelitian dosen-dosennya, termasuk tim teaching yang ada di dasar keuangan ini kalau ingin gitu ya, kalau ingin ikut meneliti ya, karena banyak sekali nih dosen-dosen di dasar keuangan yang sedang meneliti terkait dengan financial services ya, khususnya neobank sih ya. Kalau kripto memang belum ada dari dosen dasar keuangan, belum ada gitu ya. Boleh nanti boleh dipikirkan, Bu. Okay. Emang agak menarik sih perkembangan financial service sekarang itu. Oke. Untuk teman-teman yang lain juga ya, kalau memang ingin ikut andil dari penelitian dosen-dosen, boleh menghubungi dosennya, Pak, Bu, gitu ya. Ada penelitian enggak? Gitu. Saya mau ikut.
mungkin bisa dimulai dari sekarang ya. Walaupun masih di semester 2, ya harus sudah mulai melek lah dengan dunia penelitian, karena akan membantu arah dari TA-nya nanti mau kemana sih gitu. Ya, kalau pengennya yang terkait coding-coding, ya nanti banyak dosen yang terkait coding, basis data gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau terkait dengan keuangan, ya carilah dosen-dosen yang terkait dengan keuangan ya, penelitiannya gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi?